Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah Yestoya Revival. Ada begitu banyak mujizat, ada begitu banyak pertolongan yang dinyatakan saat ibadah ini dikerjakan. Percayalah, saat kita menyembah, saat kita meninggikan nama Tuhan, maka Dia ada di tengah-tengah kita dengan segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Yesus. Satu-satunya Allah yang benar, yang selalu menyatakan kebaikannya, pertolongannya, bahkan segalanya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami akan membuat kami semakin mengenal siapa Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami mau bawa hidup kami, penyembahan kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mengalirlah di tempat ini Tuhan Yesus, memenuhi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Bagaikan tanah kering, kami rindu Engkau yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalir di tempat ini, ya Roh Kudus. Penuhi kami, kuasai hidup kami siang hari ini, supaya kami lebih merasakan betapa Engkau dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau, kami nantikan Engkau Tuhan. Bekerjalah atas kami, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Bekerjalah atas gereja-Mu, sebab Engkau yang kami tinggikan, sebab Engkau Allah yang kumuliakan. Engkau ya Roh Kudus, ya Ramaya Sandara Maramaya tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk minggu yang baru, untuk hari yang baru. Kembali kami Tuhan ada di minggu ketiga bulan Februari. Kami percaya di minggu ketiga ini Tuhan terus berperkara mengadakan pertolongan mujizat demi mujizat bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Tuhan, sebelum kami dengarkan firman Tuhan, kalau di gedung, di ruangan ini ada kuasa-kuasa gelap, ada roh jahat, ada roh najis, ada roh kutuk, ada roh sakit, kami tengking, kami hancurkan, kami usir di dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Termasuk dimanapun saudara berada, ada kuasa roh Allah. Ketika ada roh Allah hadir, maka yang sakit pasti disembuhkan. Yang letih, lesu, dan berbeban berat diberikan kelegaan dan kekuatan. Yang berputus asa, bahkan menyerah, bahkan berniat bunuh diri. Di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru. Ada sukacita, ada pengharapan dan damai sejahtera di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami. Tuhan berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Sehingga firman yang ditabur tidak berlalu dengan sia-sia. Melainkan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tuhan juga urapi mulut dan lidah hambamu. Tuhan urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita berjumpa di hari Senin, ya. Senin siang jam 1 ya. Puji Tuhan. Saya percaya tanpa terasa kita ada di minggu yang ketiga dalam bulan Februari. Dan saya percaya saudara, saya mendengar banyak kesaksian tentang saudara. Saya banyak mendengar perkara-perkara yang ajaib. Saudara, beberapa hari yang lalu saya pergi ke Purbalingga saudara, untuk saya berjumpa dengan Pak Sarjono, yang bagaimana Pak Sarjono kena stroke, tidak bisa jalan, tangan kirinya tidak bisa bergerak. Dan kemarin saya berjumpa, dia bisa berjalan, bahkan naik motor saudara. Bukan cuma naik motor, digotong motornya saudara. Luar biasa. Dia bercerita banyak dan dia berkata, saya sampai jual mobil Pak, karena mobil ini untuk biaya berobat saya. Tahu gitu ketemu Pak Yoel dulu Pak, kalau enggak kan mobilnya enggak dijual gitu. Saya bilang, enggak apa-apa Pak, nanti Tuhan kembalikan finansial semua. Tuhan pulihkan bukan hanya jasmani, tapi juga finansial Tuhan kembalikan. Saya datang ke rumah Pak Sarjono, saya melihat Pak Sarjono ini juga ternak lele saudara. Nah kalau saudara mau beli lele yang diternak, yang dibudidaya untuk makan, ya untuk dipecel lele, untuk lalapan itu ya, jadi bersih lelenya saudara ya. Saudara kalau mau hubungi beliau untuk membeli produknya ya silakan saudara. Saya percaya perkara-perkara ajaib terus terjadi bukan hanya untuk Pak Sarjono tapi juga untuk saudara semua yang menyaksikan tayangan ini saudara-saudara. Saya percaya betul Tuhan sangat luar biasa, bekerja tidak dibatasi oleh ruang dan waktu saudara. Setelah dari situ saya berangkat ke Purwokerto saudara. Saya mampir ke seorang ibu-ibu bernama Ibu Naftali ya, sedang sakit matanya, dan saya juga berdoa untuk usahanya, juga untuk rumahnya saudara. Saudara, waktu saya datang ke rumahnya diceritakan rumahnya ada A, B, C, D, F, G begitu ya, macam-macam. Dan ada satu gudang yang dijual dan sebetulnya sudah mau laku saudara, tetapi ketika sudah mau deal, lah kok orangnya datang malam-malam ngecek kaget ada sesuatu gitu ya, ada wujud gitu ya. Terus saya datang ke situ, saya berdoa, saudara, ketika kita berdoa dengan kuasa Roh Kudus, saya itu ngerasa kayak ada angin, padahal di dalam ruangan saudara, ada kayak angin dingin yang berputar saudara. Saya percaya itu adalah kuasa daripada Roh Kudus. Dalam beberapa kesempatan ketika saya melayani pelepasan, ketika didoakan dan keluar seperti angin panas saudara. Nah kalau angin panas berarti itu roh jahat, artinya ada yang dilepaskan. Ada yang diusir saudara, tetapi kalau itu angin dingin, sejuk, damai sejahtera, menghibur, wah itu sudah pasti adalah Roh Kudus saudara. Nah sebab itu saya percaya Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kita. Dan hari ini saudara, yang saya percaya saudara ada yang sedang bekerja, ada yang sedang makan siang, atau ada saudara juga yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Biarlah firman Tuhan siang hari ini menguatkan saudara dan saya. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua ya, ayat terakhir. Kita mulai di Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, orang fasik ini bahasa lainnya orang munafik saudara. Jadi dia tahu kebenaran, dia suka ngomong kebenaran, tapi enggak mulut dan kelakuannya beda saudara. Ini orang fasik saudara. Jadi orang yang munafik saudara. Jadi kalau berbuat baik tapi supaya dilihat orang. Nah itu contoh-contohnya munafik ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh ini apa? Tukang gosip, komplain, orang-orang yang suka protes. Ya. Saudara harus jadi orang yang suka diproses daripada suka protes saudara. Nah ini contoh-contoh yang membuat kita tidak maju. Tetapi berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan berdosa, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah ayat kedua menjelaskan, dikatakan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, saudara. Taurat itu bahasa lainnya ya firman Tuhan, ayat Alkitab.
Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam, ayat yang ketiga. Nah ini yang kita mau pegang sama-sama ayat emas hari ini. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya dibuat berhasil. Wow saudara, kenapa Tuhan selalu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Aliran air. Kenapa? Karena saudara tahu kata Abba, di kitab Roma dikatakan kita dilayakkan memanggil ya Abba ya Bapa. Abba dalam bahasa asing itu artinya sumber. Kalau bicara air berarti sumber mata air. Nah kalau kita dekat dengan tepi aliran air, kita dekat dengan sumber air, yang terjadi apa? Kita berbuah saudara. Nah saudara mesti cek loh, kalau hidup saudara nggak berbuah, ya kalau buah mungkin buahnya bosok tapi, wah saudara mesti cek. Jangan-jangan saudara tidak ditanam di tepi aliran air yang bersih, yang segar. Kenapa? Karena kalau saudara ditaruh di tepi air yang bersih dan segar, saudara pasti berbuah hidupnya. Dan selalu berbuah pada musim. Saudara, buah itu ada yang buah musiman, ada buah yang tidak musiman, betul? Salah satu contoh buah musiman apa? Mangga ya. Kalau mangga setengah matang namanya apa? Pencit ya. Buat rujak itu enak sekali saudara. Buat di sambal juga enak, sambal pencit saudara. Nah, mangga kalau udah musimnya, wah buahnya itu bisa banyak lebat sekali. Buah durian juga sama saudara. Kalau musimnya, wah saudara jangan sampai di bawah pohon durian ya. Karena ketimpuk buah durian nggak enak saudara, sakit saudara. Karena banyak durinya. Nah, itu. Jadi menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu, daunnya saudara. Kenapa kalau saudara belajar tentang tanaman, kenapa kok daunnya bisa layu? Karena kering, nggak ada airnya saudara. Sama saudara, kalau saudara nggak dekat dengan Tuhan, kering hidup saudara. Mati rohani saudara. Ya. Dan terakhir dikatakan apa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, apa saja yang diperbuat kita pasti berhasil. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara berbisnis, Tuhan buat berhasil. Saudara studi, dibuat Tuhan berhasil. Saudara melayani, dibuat Tuhan berhasil. Semua berhasil sesuai dengan bidang-bidang masing-masing, saudara-saudara. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya melayani Tuhan, saya sebagai pengkhotbah, saya sebagai juga berdoa bagi yang sakit, saya berdoa bagi yang terikat. Tuhan buat berhasil, kenapa? Karena kita mau di tepi aliran air ditanam saudara. Kalau ditanam berarti berakar saudara. Tumbuhan itu bisa kuat kalau dia berakar. Nah saudara mesti berakar. Lah kalau saudara GJJ, loh apa itu GJJ? Gereja jalan-jalan ya. Hari ini di sini, besok di sana, di sini, sana sini. Saudara nggak berakar saudara. Akhirnya ya gereja jalan GJJ, gereja jalan-jalan. Saudara harus berakar dalam satu gereja. Di manapun saudara berada, saat ini saudara ada di Betania Estoya, saudara berakar, ditanam. Saudara ada di gereja lain, ya saudara berakar, ditanam. Ya, supaya apa? Berbuah, tidak layu daunnya, dan berhasil. Saya percaya hari ini saudara dibuat Tuhan berhasil. Ya, semua yang dikerjakan pasti berhasil dan berbuah dan tidak layu daunnya. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Saya boleh undang worship leader tadi lagu Mengalirlah ya. Tadi dikatakan bagaikan tanah kering ya, yang merindukan air. Karena kalau tanah itu kering berarti karena nggak ada air saudara. Biar Roh Kudus itu mengalir. Roh Kudus juga seperti air yang mengalir. Ya, buat saudara dan saya. Mari sama-sama kita nyanyikan dari bait awal ya, bagaikan tanah kering. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku
hapuskan air mataku. Katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Musik boleh mengalun dengan lembut lagu ini. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara yang menyaksikan tayang ini, yang sedang sakit, yang mungkin sedang mengalami masalah finansial, mungkin masalah pekerjaan, masalah jodoh, juga pergumulan demi pergumulan, atau sedang terikat dengan sesuatu, sedang mengalami hal-hal penderitaan. Pada saat ini saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa buat yang sakit, buat yang terikat, buat yang mengalami masalah finansial, pekerjaan, studi, juga mungkin terikat dengan ikatan-ikatan. Kami berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan lepaskan ikatan, Tuhan juga tolong semua yang terbaik dalam pekerjaannya. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah, jodoh dapat yang terbaik daripada Tuhan, studi juga studi yang baik dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah hatinya, Tuhan bekerja, Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Kami percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, saya mau sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, besok akan ada saudara History Revival secara live streaming ya. Akan bersama-sama kembali dengan saya. Saudara bisa ikuti. Nah ini ada, saudara bisa catat, bisa screenshot. Saudara bisa kirim ke rekan-rekan, ke keluarga ya, sehingga bisa mengikuti Yestoya Revival. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan mengakhiri tayangan ini karena waktu memang terbatas, tapi saya percaya Roh Kudus tidak dibatasi ruang dan waktu. Oh iya, sebelum saya berdoa, doa penutup, kalau saudara mengalami kesaksian-kesaksian boleh ditampilkan nomor WA saya, dibantu ada nomor WA saya, bisa ditayangkan. Nah, karena kemarin saya coba ketik di kolom chat nggak bisa keluar saudara-saudara. Mungkin YouTube punya peraturan baru ya. Nah ini saudara bisa ceritakan kesaksian saudara. Saya kepingin dengar kesaksian saudara dan jadi berkat buat banyak orang. Karena saya tahu banyak kesaksian demi kesaksian yang sudah terjadi saudara. Saudara bisa chat di WA saya dan nanti akan disaksikan bagi banyak orang ya. Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri. Kita tutup di dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah meninggikan nama Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, kami percaya kami dikuatkan biar kami seperti pohon di tepi aliran air. Kami akan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah dan berhasil dalam hidup kami. Tuhan tolong setiap pendengar jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan kami juga terus berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala kami. Dimanapun Bapak Ibu Gembala kami berada, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam perjalanan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Juga Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati, menolong wakil gembala, tim pengembalaan di tempat ini, keluarga besarnya, pekerjaan pelayanannya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Juga ya Tuhan, untuk setiap pelayan-pelayan, full timer hamba Tuhan yang terlibat pada hari ini, siang hari ini, Tuhan juga keluarga besarnya, pekerjaan pelayanan yang dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Juga ya Tuhan, untuk yang sudah menyaksikan tayangan ini, para pendengar dalam pernikahannya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, studinya, dan jodohnya, semua yang terbaik datang daripada Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa bagi gedung gereja kami ya Tuhan, 10 lantai yang sedang dibangun, kami percaya gedung ini pasti jadi di dalam nama Yesus. Apa saja yang kami perlukan ya Tuhan, baik daya maupun dana, Tuhan telah menyediakan sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga bagi setiap pribadi yang telah mendukung dalam doa, daya dan dana, Tuhan juga memberkati, membalas, memberkati berlipat kali ganda Tuhan. Kami percaya ketika kami menabur dengan bercucuran air mata, maka kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan oleh sebab itu, dimanapun saudara berada, saudara boleh angkat kedua belah tangan saudara
Dan saudara bawa, terima dan nikmatilah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai dan memberkati engkau mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.